Kita akan kembalikan perbincangan. Mas Heri, bagaimana menilai hingga saat ini pergerakan dari pihak kepolisian, apa yang harus dilakukan? Kalau tadi sudah kita dapatkan informasi setidaknya sampai kemudian upaya pemblokiran rekening, Mas Heri. Ya, tentu kita mengapresiasi ya langkah kinerja dari pihak kepolisian dengan bertindak cepat sebelum melakukan pemblokiran terkait rekening. Memang karena dasar dari melakukan kejahatan ini mungkin adalah uang, motivasinya Mbak Putri. Teman kata lain yang penting juga adalah bagaimana men-take down hal-hal yang misalnya ada kaitannya dengan penyebarluasan informasi ini. Nah ini kan tentunya bisa kemudian di cut off dengan menggandeng juga, bukan hanya tugas dari Polri ya, tapi juga Kemenkominfo misalnya untuk kemudian hal ini tidak kembali dapat diakses oleh banyak pihak. Nah ini juga langkah yang menurut saya penting dalam proses untuk penegakan hukumnya. Karena kalau kita lihat ada dua instrumen undang-undang yang dipakai di sini kan Mbak Putri, ada undang-undang ITE 11 tahun 2008, 19 2016 kaitan dengan pasal 27 ayat 1 bagaimana orang itu dilarang untuk kemudian mentransmisikan, mendistribusikan hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan. Kemudian juga ada undang-undang tentang pornografinya 44 tahun 2008. Sebarannya kita bisa lihat di pasal 4, 7, 8 dan juga 30, 33 dan 39 untuk ancaman pidananya. Jadi memang kalau kita lihat hakikat dari pembentukan undang-undang pornografinya sendiri itu kan karena ada perkembangan masyarakat yang begitu masif ya, begitu luas kaitan dengan perkembangan teknologi informasi, maka ini perlu dijaga karena hakikatnya kan kalau negara Indonesia ini kan adalah negara hukum ya, yang berlandaskan atas nilai moral luhur, etika dan lain sebagainya, maka tentu hal ini tidak diperkenankan di negara kita. Maka langkah tadi yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian kita apresiasi, dan tadi masukan oleh Mas MK juga menarik itu. Bagaimana bukan hanya berfokus pada kasus ini saja Mbak Putri, tapi sangat mungkin di belahan Indonesia yang lain masih ada strategi-strategi lain untuk tetap menjalankan aksi kejahatan ini. Bahkan kayaknya tumbuhnya lebih subur kalau tadi dari cerita Mas MK. Tapi mungkin nanti kita akan lanjutkan. Kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya lokasi rumah yang menjadi tempat kejadian perkara, menjadi TKP dari proses produksi film-film dewasa selama ini. Rekan kami Haidar Faisal akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Faisal. Ya, baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang terkait dengan terbongkarnya kasus praktik pembuatan video porno oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ini dalam pengembangan kasusnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan setidaknya 5 tersangka dalam kasus ini. Yang mana dalam kasus ini pemirsa, tersangka ini melakukan aksinya dengan menggunakan 3 TKP sekaligus untuk membuat video, yang mana total videonya sudah mencapai 120 video. Salah satu TKP-nya adalah di tempat saya mengabarkan saat ini, di kawasan Serengseng, Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, karena saya sudah berada di lokasi TKP tempat produksi film video porno dibuat, saya akan coba berbincang dengan Ketua RT dan juga menggali informasi dari Ketua RT setempat pemirsa. Bapak, boleh sebutkan Pak namanya? Nama saya Sutarno, Ketua RT 12 Serengseng Sawah. Oke Pak. Pak, sebelum saya bertanya lebih jauh Pak, yang Bapak ketahui tentang rumah ini ataupun ruko ini sebenarnya sebelumnya digunakan sebagai apa? Sebelumnya, sebelum disewa oleh inisial I ini adalah toko kelontong. Nah, pada bulan Januari kemarin, akhir Januari, beliau minta izin kepada kita pengurus RT bahwa di ruko ini nanti ada kegiatan untuk syuting, untuk pembuatan iklan dan video pendek di YouTube dengan genre film horor saat itu. Maka itu kita kasih izin. Beliau minta domisili untuk kegiatan itu. Namun setelah saya minta berkas-berkasnya seperti KTP dan KK, sampai saat ini beliau belum bisa memberikan. Dalam praktiknya Pak, apakah kemudian ada laporan-laporan begitu dari masyarakat terkait dengan aktivitas di rumah ini Pak? Kalau laporan-laporan masyarakat memang karena izinnya adalah untuk syuting, dan pernah juga mereka mengadakan syuting di outdoor seperti di depan ruko ini dan di lingkungan kita. Itu syutingnya seperti biasa, syuting-syuting film-film yang seperti itu, film-film horor begitu. Jadi tidak ada hal yang aneh-aneh gitu. Tidak ada kecurigaan sama sekali Pak? Tidak ada, semua berjalan normal seperti biasa. Lalu pertama kali Bapak mengetahui bahwa ternyata rumah ini dijadikan sebagai produksi video porno, bagaimana Pak itu kemudian? Saya sangat terkejut sekali ya, sangat kaget karena tidak menyangka gitu.
awalnya izinnya seperti itu kok dijadikan hal seperti ini. Kalau kita tahu seperti itu, tentu tidak kita kasih izin, istilahnya seperti itu. Walaupun saya belum memberikan izin domisili ya. Terima kasih Pak atas pernyataannya. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua RT setempat. Memang dikatakan bahwa mereka sudah sempat meminta izin kepada pihak RT. Dan memang pemirsa, adapun dalam kasus ini para tersangka disangkakan oleh pasal Undang-Undang ITE dan juga pasal di dalam Undang-Undang Pornografi. Dan untuk para pemerannya pemirsa, ini nantinya sudah dilakukan pemanggilan oleh Polda Metro Jaya yang akan dijadwalkan dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sementara demikian, Putri Viola kami kembalikan ke studio. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pemirsa, kita juga tadi sewaktu break, saya juga ngobrol dengan Mas MK, Mas Heri. Ada satu hal juga yang ingin sekali kita ketahui dari Pak Ade, dari pihak kepolisian. Pak Ade, sebenarnya kemana kemudian video-video ini didistribusikan? Apakah memang hanya melalui aplikasi tersebut, ataukah memang ada penampungnya, Pak? Ya, jadi dari hasil TKP yang kita lakukan dan dari hasil penyitaan yang sudah kita lakukan di 3 rumah produksi dimaksud, sejak awal tahun 2022, sejak beroperasinya 3 rumah produksi ini, berawal dari tersangka I, itu awalnya membuat film-film yang bergenre horor maupun komedi. Namun karena di pasar kurang mendapat respon yang baik gitu seperti itu, kemudian tersangka ini yang berperan sebagai sutradara, produser, admin maupun yang menguasai 3 akun website dimaksud, itu kemudian mulai memproduksi film-film dewasa yang bermuatan pornografi, dan sampai kemudian dilakukan penangkapan kemarin. Sejak kurang lebih 1 tahun beroperasi, tersangka ini dapat meraup keuntungan sebesar 500 juta rupiah. Adapun promot daripada penjualan terkait dengan konten-konten video maupun film ini, itu dilakukan oleh tersangka melalui akun medsos Instagram. Dengan menampilkan trailer seperti itu, kemudian nanti ada diarahkan website yang akan dituju apabila ingin menjelajah lebih dalam terkait dengan konten film maupun video yang dipromot lewat media sosial dimaksud. Nanti setelah calon pelanggan yang memasuki website dimaksud, nanti kemudian akan diarahkan untuk memilih menu berlangganan. Dari situ kemudian dari berlangganan itu akan diberikan lagi menu untuk pilihan paketnya. Ini terkait dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk berlangganan, baik itu 1 hari, 7 hari, 1 bulan, 3 bulan maupun setahun, dengan tarif yang berbeda seperti itu, Mbak. Dan nanti akan kemudian diberikan oleh tersangka ini username maupun password kepada calon pelanggan yang sudah membayar ke rekening yang 7 tadi, untuk bisa kemudian mengakses seluruh film maupun video yang diunggah atau ditransmisikan di website dimaksud. Seperti itu, Mbak. Jadi sejauh ini hasil penelusuran polisi, film-film tersebut hanya bisa dinikmati oleh mereka para pelanggan melalui akses di situs ataupun juga di website. Nah, Mas MK, kalau kita lihat jumlah produksinya 120 film selama setahun, kan cukup banyak ini, Mas. Apalagi durasinya masing-masing film 1 jam sampai 1,5 jam, Mas MK. Ya, ini agak menarik, ini menjadi fakta menarik juga gitu. Artinya untuk ukuran, makanya saya bilang ini kan PH dengan partai besar gitu. Artinya dalam kurun waktu setahun bisa memproduksi film 120 film dengan durasi 1 jam sampai 1,5 jam. Karena setahu saya ya, bikin film biasa aja susah. Apalagi ini bikin film tersusah, film porno gitu. Yang adegannya itu dari berbagai sumber gitu ya, bahkan cita-cita orang-orang yang terlibat di dalam itu, misalnya kelas dunianya gitu. 1 scene aja bisa makan 5 sampai 6 jam, bahkan iya gitu. Makanya untuk ukuran saya bilang partai besar ya ajaib gitu. Apakah ini murni misalnya durasi 1 jam sampai 1,5 jam itu adegan yang melibatkan urusan genital itu cuman 15 menit, selebihnya adalah storytelling, saya nggak tahu kan gitu. Apakah seperti apa gitu. Karena kalau ya ini agak menarik juga, karena juga apalagi misalnya tadi ada persoalan misalnya satu judul film para pemerannya dibayar 10 sampai 15 juta. Yeah. Ini angka yang maaf banget kalau di industri film dewasa itu murah banget gitu. Ya misalnya dibandingkan dengan misalnya gini lah,
ada beberapa kreator mandiri yang kemudian menjual video pornonya di beberapa platform gitu ya. Itu misalnya satu video durasi 10 menit aja gitu. 5 sampai 10 menit aja bisa ngejual dari $10, $20, $30 gitu. Bahkan ada yang hitungannya kalau di beberapa situs porno besar gitu ya. Itu misalnya hitungannya udah per mile gitu kan. Per mile-nya itu udah hitungan misalnya kurang dari $1 sih, tapi udah 0,60 sampai 0,60 gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian juga agak menjadi apa ya? Menjadi semacam keingintahuan juga gitu. Bener nggak sih ini 120 film? Nah, gitu? itu mungkin Pak Ade yang bisa jawab. Pak Ade, Mas MK bertanya, bener nggak sih 120 film? Apakah kemudian dalam setiap film itu justru lebih banyak cerita dramanya atau sebenarnya berapa persentase? Ada adegan-adegan mesum seperti itu atau adegan panas seperti itu, Pak Ade? Oke, jadi betul bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan maupun dari hasil penyitaan sejumlah barang bukti yang kita lakukan penyitaan di 3 rumah produksi, memang benar bahwa 120 film telah diproduksi dan masing-masing film tersebut variasi tadi apa yang disampaikan betul bahwa tidak full dalam video tersebut yang terkait dengan hubungan antar lawan jenis, tapi juga ada cerita yang mengantar adegan-adegan yang bermuatan pornografi dimaksud. Baik, Pak Ade tadi Mas MK sudah menjelaskan juga bahwa sebenarnya banyak loh kreator mandiri. Nah, ini akan menjadi sasaran dari pihak kepolisian nggak? Akankah ada patroli cyber mengenai hal ini, Pak Ade? Patroli cyber, kami punya cyber troop, pasukan langit di sini, yang kami akan memantau semua ruang udara kita agar tetap bersih, bertanggung jawab. Dan tadi apa yang disampaikan, kami mengendus ada modus terkait dengan live streaming, ini benar dan ini sudah masuk dalam sasaran penyelidikan kita dan nanti akan kita update hasilnya, Mbak. Seperti Baik. itu. Ya, terakhir sekali Mas Heri, siapa sebenarnya yang bisa bertanggung jawab? Apakah kemudian para pemerannya juga bisa ikut bertanggung jawab dalam kasus ini? Mungkin singkat. Iya, kalau tadi kita sudah sebutkan pasal-pasalnya, saya rasa itu juga dapat dijerat ya, karena berkaitan dengan undang-undang pornografi ini kan bicara bukan hanya orang yang melakukan, tapi juga yang memfasilitasi, memberikan bujuk rayu, sehingga ini sudah pertanggungjawaban pidananya juga luas, Mbak Putri, tergantung dengan perannya masing-masing. Nah, dalam pendistribusian kan masing-masing pasti punya peran. Nah, itu yang kemudian dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Baik. Begitu, Mbak Putri. Ya, Mas Heri masih bersama saya. Nanti setelah jeda kita juga akan bahas kasus mengenai Rafael Alun. Tapi Mas MK terima kasih sudah hadir memberikan cerita mengenai hal ini juga kepada kita. Pak Ade juga terima kasih ya Pak sudah memberikan bagaimana perkembangan proses penyidikan yang dilangsungkan oleh pihak kepolisian. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana pemeriksaan di hari Jumat ya Pak ya. Kita nantikan bersama. Selamat malam Pak Ade, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga masih punya rangkaian kabar menarik. Plus juga kita akan ulas bagaimana perkembangan hingga sejauh ini proses persidangan yang menjerat Rafael Alun. Saat lagi.